Thank you udah mampir di vlog gue ini. Kali ini gue mau membahas tentang tanaman. Emang kan sejak pandemi ini tuh gue jadi hobi banget sama tanaman. Dari beli cuman kayak satu dua, terus lama-lama banyak. Dan challengingnya dan gue suka banget adalah gue pelajarin satu-satu tanaman itu. Karena kan beda jenis, beda karakternya gitu kan. Karena gue totally newbie, jadi gue baru start itu dari mid tengah tahun kemarin tuh, pas lagi pandemi baru mulai, kayak Juni gitu gue baru mulai, Juni 2020 gue baru mulai beli tanaman dan merawatnya. Bener-bener start from zero. Gue pelajarin bener-bener jenis tanaman ini apa, bagaimana cara ngerawatnya, dan gue juga butuh masukan dari kalian kalau misalnya kalian tahu tentang udah banyak pengalaman lah soal tanaman, karena gue masih totally newbie dan gue masih belajar terus. Oke, di vlog kali ini gue mau cerita. Kemarin gue baru beli satu tanaman yang sebenarnya udah lama banget gue pengen beli dan gue pengen gue rawat. Cuman banyak yang bilang kalau itu challenging banget tanaman ini, karena tidak seperti tanaman-tanaman lain yang seperti sansevieria atau aglonema yang rawatnya tuh kayak gak usah disiram setiap hari gitu, dicek aja media tanamnya. Kalau ini tuh agak berbeda gitu. Jadi gue baru memberanikan diri gue untuk membeli tanaman ini dan gue merawatnya. Gue udah browsing, ada beberapa karakter tips perawatan untuk si tanaman ini. Dan gue juga tanya sama teman-teman gue yang udah kayak pengalaman banget gitu kan soal tanaman ini. Oke, tanamannya itu adalah ini dia. Ini Calathea multicolor, atau kalau di Indonesia biasanya meranti Bali atau Calathea merah putih. Oke, atas dia bisa siram. Oke, gue suka banget sama tanaman ini. Ini tanaman dari Amerika bagian tropis. Dia hidupnya itu tuh di pedalaman, kayak hutan pedalaman kayak gitu. Jadi kenapa orang-orang pada bilang challenging? Karena dia itu tuh terbiasa hidup kayak di tempat yang sejuk dengan cahaya yang rendah, kayak redup gitu loh. Dan jadi kalau misalnya panas, jadi dia tuh daunnya tuh melengkung gitu, kayak nutup gitu loh. Daunnya nutup gitu biasanya kalau misalnya kepanasan atau ada beberapa kondisi yang dia tidak terbiasa, dia akan menutup. Dia itu ada 3 warna. Kenapa gue suka banget sama tanaman ini? Dia ada 3 warna. Ini lebih terlihat kan, cantik banget. Dia tuh ada 3 warna, ada warna hijau, krem, sama belakangnya tuh warna merah keunguan gitu. Cantik banget ini, bagus banget. Dan ini pas beli kemarin gue, si abangnya baik, jadi dikasih dua yang masih unjuk gitu. Dan daunnya banyak, dan ini tuh harganya cuma 20.000 kemarin gue beli tempat tanaman. Terus jadi ya tadi, karena dia itu letaknya biasa hidupnya itu di hutan yang lembab, terus habis itu cahayanya agak banyak, sedikit lah. Jadi ini senang di tempat yang redup dengan cahaya sinar matahari yang tidak langsung. Terus airnya, penyiramannya pun itu dia tuh senangnya tuh penyiramannya banyak. Kalau aglonema kan enggak ya, kayak misalnya gini, kayak kalau kita bisa cek media tanam, kalau misal aglonema itu tuh bisa kita cek media tanam udah kering gak ya sampai sini ya kan? Tapi kalau misalnya Calathea di sini aja, once di sini udah kering, disiram lagi. Dia tuh senang kayak banyak air, tapi dia nggak senang genang. Makanya jadi media tanamnya itu jadi yang poros, atau kalau misalnya disiram tuh kayak sirkulasi ke bawahnya tuh langsung kayak gini nih. Tadi gue baru siram dan sampai sekarang tuh masih netes kayak gitu. Nah itu tuh bagus. Jadi media tanamnya itu tuh carilah yang poros kayak gitu, yang sifatnya poros, jadi dia nggak genang di dalam. Nah ini
beda sama yang lain-lain kan. Kalau misalnya Sansevieria juga jarang disiram, kalau misalnya Aglonema juga 2 hari sekali, terus habis itu Vitonia juga sama kayak gitu gitu kan. Nah ini nih yang harus disiram tiap hari karena dia senangnya lembab. Oh ya, uh, kalau merawat tanaman ini gue terbiasa pakai sarung tangan. Bukan sarung tangan yang untuk taman sih, karena kalau taman ada lebih bagus sarung tangan yang ini aja biar langsung dibuang. Jadi kalau misalnya kan kadang-kadang ada beberapa yang ada cacingnya, atau cacing itu nggak berarti hama ya, kadang-kadang cacing geli sih, sebenarnya gue juga geli, cuman ya gimana, dia paling aman ya adalah pakai. Kan juga kalau misalnya lagi mau nyiramin, mau apa ngasih B1 kan biar nggak kena kulit langsung gitu. Ini ya gengs daunnya, kalau lihat dari dekat tuh, ini bentuknya lonjong dan ini tebal, ketebalannya tuh cukup tebal tuh modelnya. Malah putihnya itu malah kayak ada agak kayak pink-pinknya gitu, gue suka banget. Terus belakangnya kan karena mungkin refleks dari belakang ini kali ya, refleksi dari warna merah keunguan ini, jadi warnanya itu putih keping-pingan dan batangnya pun merah. Oke. Nah media tanamnya adalah ini, gue sih basically gue nggak tahu nih jenisnya apa, cuma seperti ini dia pakai sekam mentah loh. Dan ini nih sifatnya poros banget. Tadi gue siram dan itu tuh langsung kayak keluar ke bawah gitu, which is good gitu. Jadi jangan sampai si tanaman ini tuh airnya menggenang di tanaman ini. Meskipun dia suka dengan lembab, tapi bukan berarti dia suka yang menggenang di dalam sini karena takutnya busuk. Tuh. Dan gue karena dia taruh tempat sejuk, jangan kena sinar matahari langsung, karena kalau kena sinar matahari langsung, pertama yang tadi yang gue bilang, ini akan nutup, atau pinggiran-pinggiran sini tuh kayak kuning, yang apa namanya, kering-kering gitu, kayak kebakar. Katanya sih challenge-nya si Calathea ini adalah pinggir-pinggir daunnya ini kebakar. Berarti itu dia either itu kepanasan, dia nggak suka kalau suhu panas. Dia nggak suka juga kayak di angin-angin gitu, nggak suka gitu. Top kan? Jadi kalau misalnya si daunnya seperti ini nih patah, itu berarti dia udah suka sama kondisinya gitu, udah cocok lah sama dia, dengan suhunya, dengan airnya kayak gitu. Dan tapi ada satu daun nih yang dia agak nutup nih, mungkin dia panas sekali karena udaranya di luar kan panas banget, terik. Meskipun gue taruh di sini mungkin dia berasa panasnya. Dan ini karena dia taruh di tempat nggak sinar matahari, jadi gue taruh adalah di balkon gue yang di sini, taruhnya di bagian di sini atau di bagian sini, jadi kena sinar mataharinya tuh nggak langsung dari sana, kan sinar mataharinya dari sana, jadi nggak langsung di sini. Itu ya insya Allah sih tadi ini sih baik-baik aja, tapi ini tadi gue lagi coba masukin ke dalam gitu. Terus untuk pupuk itu bisa dikasih NPK atau pupuk daun atau pupuk organik 6 bulan sekali. Gue terbiasa, yang ini tadi belum sih, karena ini hitungannya baru hitungan hari, gue baru punya, jadi dia belum gue kasih apa-apa. Biasanya si tanaman-tanaman gue ini nih, gue kasih ini apa namanya, air vetsin. Jadi karena kan air vetsin tuh ada kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh si tanaman-tanaman hias ini gitu. Jadi gue air vetsin dicampur kayak yang pertama-tama biasanya gue semprot aja pakai kayak spray, bottle spray gitu. Terus atau enggak sekarang gue udah terbiasa, gue taruh aja di media tanam kayak gini nih. Ini contoh aglonema gue ya, taruh di sini terus disiram. Ini hari ini lagi pada habis gue kasih vetsin semuanya gitu. Jangan sering-sering sih, kayak misalnya seminggu sekali aja, tapi yang ini belum. Dan kalau misalnya ada hama, itu kalau parah banget baru gue kasih insektisida. Cuman gue terbiasa untuk kasih yang alami aja, jadi biasanya gue kasih air garam
gue lagi mau coba, tapi belum, nanti gue akan share untuk menghilangkan daun pakai sunlight. Katanya itu juga bagus untuk menghilangkan hama dan juga bisa buat kulitnya juga glowing dan bersih dari debu-debu. Cuman itu belum gue coba ya. Kalau ini belum gue apa-apain, belum gue kasih vetsin, belum gue kasih air garam, belum gue kasih sunlight, apapun itu belum gue kasih karena ini masih baru, takutnya masih stres. Dan kemarin, biasanya gue kalau tanaman baru kayak gitu gue kasih B1, cuman nih kemarin gue tanya sama mas-mas yang jualan, katanya nggak usah kasih B1, ya udah. Jadi gue takutnya dia udah kasih pupuk atau segala macam kan, jadi nggak gue kasih. Gitu. Dan oh ya, untuk penyiramannya itu benar-benar dari daun ya, jadi kayak disiram bias gitu. Dan biasanya gue deketin sama untuk saluran air, jadi biar keluar semuanya. Dan kayak gini. Terus oh iya, media tanamnya jangan padat ya, kayak gini nih. Dan enteng. Padat banget. Oh ya, untuk semua tanaman sih, termasuk tanaman calathea ini, pemangkasan harus dilakukan rutin. Kayak misalnya gini, ada daun yang kering atau batang-batang udah rusak, itu langsung dipotong aja, nggak usah sayang, karena kalau nggak dipotong itu bisa menularkan ke tanaman lainnya, ke daun-daun lainnya gitu. Jadi kalau dipotong itu dia bisa merangsang pertumbuhan daun baru, jadi potong aja gitu. Awal-awal gue sih terus terang gue agak nggak tega gitu kan, tapi ternyata pas gue gue praktekkan di tanaman Miana waktu itu langsung banyak banget gitu daunnya. Dan juga tanaman yang sirih gading itu juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kering langsung dipotong aja. Oke, terima kasih udah nonton di vlog gue ini, semoga bermanfaat buat kalian. Dan seperti biasa, please di subscribe konten gue ini, channel gue ini. Kalau misalnya kalian suka sama konten gue, di like dan komen juga ya gengs. Jadi biar nextnya gue bisa men-sharing info-info lainnya tentang tanaman atau yang berkaitan dengan tanaman apapun itu. Thank you for watching. Dadah, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.